Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'in wa ala umrin dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama kalinya mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahan dan limpahan rahmatnya semata kita dapat berkumpul dalam sesi diskusi mata kuliah pelajaran agama Islam di malam hari ini. Pertama kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Untuk sesi diskusi kita kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep-konsep manusia di dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap pendidikan agama Islam. Sebelumnya, silahkan untuk teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Reza Febrianti Zahra. NIM saya 2102516048881. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Malang, asal dari Banyuwangi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Sadra Widodo. NIM saya 2102516048870. Asal prodi saya S1 Pendidikan Seni Rupa dan asal kota saya Kediri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lintang Nur Laili dengan NIM 2102516048846 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, asal dari Trenggalek. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan nomor induk mahasiswa 210251604862. Dan sekarang saya sedang berdomisili di Kota Batu untuk sementara ini. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman. Untuk mengawali sesi diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan agar sesi diskusi pada malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terus setelah ini saya akan menampilkan hasil resume. Nah, di hasil resume dari materinya itu membahas tentang konsep manusia dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap konstruksi pendidikan Islam. Nah, di dalamnya itu kebanyakan, pokoknya intinya membahas tentang istilah yang ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran. Nah, kebanyakan itu yang digunakan sekitar 7 istilah, yaitu insan, ins, unas, anas, bashar, bani Adam atau zuriyah Adam. Tetapi yang dibahas di sini hanyalah 4 kata, yaitu kata insan, anas, bashar, dan bani Adam.
kata kesimpulannya ya, kita di antara makna-makna jadi kita mendapat kesimpulan di antara 4 kata tersebut. Nah, kita juga dapat membahas perbedaan maksud di setiap kata. Kata insan yang dimaksudkan pada manusia dalam konteks intelektual atau akal pikiran manusia yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Di Al-Quran disebutkan sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surah. Kata Anas yang maknanya menyangkut spiritual dan sosial manusia. Maksudnya membahas keberagaman manusia dalam artian sikap, perilaku, pola hidup yang dilakukan manusia. Di Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 53 surah. Yang ketiga, kata basyar yang mengacu persoalan jasmania. Ini membahas tentang sesuatu yang menyangkut hal biologis yang dimiliki manusia, contohnya fisik dan perkembangan atau pertumbuhan. Di Al-Quran, kata basyar dinyatakan sebanyak 37 kali dan tersebar dalam 26 surah. Terus yang keempat, Bani Adam. Nah, hal ini menunjuk manusia yang hakikatnya adalah keturunan dari Nabi Adam, maka disebut Bani Adam. Nah, inti dari 4 istilah tadi, insan, Anas, Basyar, dan Bani Adam tadi itu sebagai cerminan karakteristik kesempurnaan penciptaan Allah terhadap manusia, bukan saja sebagai makhluk biologis dan psikologis, melainkan juga sebagai makhluk religius, makhluk sosial, dan makhluk bermoral yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari materi kali ini, apa ada pertanyaan? Saya mau bertanya, bagaimana bentuk ikhtiar dalam menjalani tugas manusia sebagai makhluk Allah? Itu. Dijawab yang bisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rio, yaitu bentuk-bentuk ikhtiar kita dalam menjalani tugas sebagai makhluk Allah, yaitu dengan berusaha mendapatkan ilmu yang memadai untuk diamalkan dan dibagikan di lingkungan untuk kepentingan bersama. Selain itu, kita juga harus berdoa dan bertawakal kepada Tuhan untuk hasil dari usaha kita yang telah kita usahakan tersebut. Mungkin lainnya ada yang ingin menambah? Ya, saya mungkin akan sedikit menambahi pernyataan dari ucapan yang sebelumnya, yakni bagaimana cara ikhtiar kita. Maaf, gimana pertanyaan ini? Benar ya? Halo? Pertanyaannya, bagaimana bentuk ikhtiar dalam menjalani tugas manusia sebagai makhluk Allah? Kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan berbagai macam jawaban dan juga dengan berbagai macam versi, tergantung menurut siapa kita ini diciptakan. Kalau kita bisa mengambil satu jawaban, yakni menurut Allah, bagaimana kita bentuk ikhtiar kita dalam menjadi manusia yang diciptakan Allah di bumi ini, ya bentuk ikhtiar kita dengan melakukan ibadah. Karena tujuan manusia diciptakan di bumi tidak lain dari bukan adalah ibadah sesuai dengan dalil Qur'annya, wa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, dan Allah menciptakan manusia dan jin itu ya untuk beribadah. Tapi ayat tadi kan kita nggak bisa menelan mentah-mentah bahwa ya kita tentunya tidak hanya beribadah.
secara mungkin pandangan manusiawi, kalau kita hidup di dunia hanya untuk beribadah, maka urusan-urusan dunia akan kita lalaikan. Maka di sini para ulama itu berpendapat bahwa ya tetap urusan dunia itu harus kita perhatikan, seperti bekerja, mencari nafkah, menuntut ilmu. Tapi dengan satu sikap dan niat bahwa saya bekerja, saya menuntut ilmu, saya berikhtiar, saya memperjuangkan hidup ini niatnya karena Allah. Tidak pamrih apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tetap bisa digolongkan sebagai ya bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena kembali lagi bahwa segala sesuatu kita tergantung niat, dan apa yang kita kerjakan di akhir yang kita kerjakan selalu ada pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi singkatnya adalah bagaimana ikhtiar kita dalam menjadi manusia yang baik. Menurut saya adalah ya tetap pada koridor yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, ini batasan-batasan syariat dan tidak melanggarnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya atau menambah? Saya ada pertanyaan yang menyangkut materi tadi. Bagaimana upaya agar kita sebagai manusia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dapat menjalankan tugas dan hakikat kita dengan benar, mengingat manusia memiliki sisi positif dan negatif, akal pikiran yang dianugerahkan oleh Allah. Ada yang ingin menjawab? Jadi menurut saya upaya kita agar dapat menjalankan tugas kita yang memiliki sisi negatif dan positif, yaitu dengan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam diri kita. Mungkin ada yang ingin menambah? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Alfi atau menambahkan? Aku ulang ya pertanyaannya. Bentar. Nah, tadi bagaimana upaya agar kita sebagai manusia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, istilah-istilah tadi, dapat menjalankan tugas dan hakikat kita dengan benar, mengingat manusia memiliki sisi positif dan negatif akal pikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sekian, ada yang mau nambah? Mungkin saya ingin mencoba sedikit menjawab dari pernyataan yang telah diajukan. Bagaimana cara kita menjadi manusia yang baik, yo. Santai wis ya. Melihat bahwa kita punya potensi negatif, tapi tetap ada potensi positifnya kan. Jadi pertama bagaimana kini menyikapi potensi-potensi negatif dan potensi positif itu mau. Menurutku yang pertama itu nggak usah menjadikan potensi negatif itu mau jadi suatu beban, dan nggak usah menjadikan potensi negatif tadi beban, positifnya tadi suatu target yang dicapai ngono.
Kayak jadi kenapa kok jangan dijadikan suatu beban negatif ya? Soalnya selama kita menganggap bahwa kita punya dosa, kita punya dosa kepada Allah, itu jadi beban. Ya tetap kita itu harus ada bertobat, tapi cuma jangan dijadikan masalah yang berat, dipikir gak mari-mari sedina sewengi. Karena hal ini bersikap kayak ngono dari potensi itu mau. Itu mengakibatkan di hati ini keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun itu hilang. Padahal jelas-jelas di Quran banyak disebutkan Allah Ghafurur Rahim, Ghafurun Halim. Allah itu Maha Pengampun. Nah, tapi tetap kita harus berhati-hati ambil potensi negatif yang dimiliki manusia. Terus untuk potensi positif itu juga yuk jangan dijadikan satu target patokan tertentu dalam ini kehidupan. Soalnya bagaimanapun juga hidup itu nggak ada yang pasti. Bahkan satu detik ke depan pun nggak ada manusia yang bisa memastikan apa yang terjadi pada hidupnya. Soalnya dan terus potensi positif itu mau cukup kita jalani sebisanya. Terus kita sedikit demi sedikit berusaha meningkatkan potensi positif. Bagaimanapun juga sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, hambanya Nabi Muhammad SAW, kita harus tetap ada kewajiban meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan tetap terus thalabul ilmi, menuntut ilmu apapun saja itu, khususnya ilmu agama, karena ya kita rasa saya sendiri juga pun bahwa masa-masa sekarang ini kita benar-benar krisis agama karena seperti kita tuh jauh dari tuntunan agama. Saya juga merasakan itu sebenarnya. Dan juga selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama, ayat-ayat Al-Quran itu juga dapat mengantarkan kita menuju manusia yang baik dan bisa untuk menyikapi bagaimana potensi negatif dan positif tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih dari untuk jawabannya. Terus apa ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu bentuk ikhtiar kita dalam menjalani tugas sebagai makhluk Allah, yaitu dengan berusaha mendapatkan ilmu yang memadai, berdoa, dan bertawakal, dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu upaya yang kita dapat lakukan untuk menjalankan tugas kita yang memiliki sisi positif dan negatif, yaitu dengan mengurangi potensi negatif dan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif dengan berpegang teguh kepada ajaran agama. Baiklah, kalau begitu mungkin Mas Razak akan mengikuti kita di forum asinkronis di grup WhatsApp bersama teman-teman untuk diskusi malam kita hari ini. Mungkin kita akan akhiri terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah kita dengarkan bersama dan juga kesimpulan tadi yang sudah dibacakan. Semoga diskusi pada malam hari ini memberi manfaat kepada kita semua, dan mari kita tutup diskusi pada malam hari dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.